Hai guys, balik lagi sama gue Evan. Jadi kali ini gue mau ceritain tentang si Iqbal. So buat kalian yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya guys. Oke, langsung aja ke ceritanya. Perkenalkan, nama gue Iqbal. Gue mahasiswa di salah satu univ ternama di kota X. Gue sebutnya kota X karena privasi. Gue anak bungsu, kakak gue udah pada menikah. Sedangkan gue masih kuliah. Dan gue berasal dari keluarga yang berkecukupan. Awal mula gue tahu tentang dunia pelangi karena temen gue si Farhan. Si Farhan ini orangnya gak pintar-pintar amat, cuman menang tampang doang. Dia sekelas sama gue. Dan waktu itu ada ujian di kampus. Dan seperti biasa, si Farhan ini suka banget nyontek. Karena dia punya tampang yang lumayan ganteng. Cewek-cewek pada mau ngasih contekan ke dia. Bahkan orang yang paling pintar di kelas gue juga ngasih contekan sama si Farhan. Ya jelas lah pada mau. Orang dia ganteng tambah badannya bagus. Singkat cerita, ulangan dimulai. Dan kalian tahu, dia dapet contekan dari beberapa cewek pintar di kelas gue. Sedangkan gue kagak, karena gue mampu ngerjain gitu. Setelah ujian selesai, besoknya diumumin. Ternyata nilai yang paling tinggi adalah nilai gue. Gue bangga karena semenjak kejadian itu banyak banget yang ngedeketin gue. Bahkan sekelas si Farhan yang cuek banget sama gue, dia jadi humble banget sekarang. Dari situ jujur, gue jadi suka sama tingkah lakunya si Farhan. Cuman gue tahu dia normal. Dia sukain sama cewek. Hari demi hari gue selalu liatin dia sampai ke bawah mimpi. Dan waktu itu hari Minggu sekitaran jam 6 pagi ada pesan WhatsApp ke gue. Kayak gini. Hey Iqbal, save nomor gue ya Farhan. Anjir, di situ gue kaget, campur aduk, sama nggak nyangka gitu. Ya, lu pasti pada tahu kan rasanya kayak gimana. Hampir meninggoy gue. Abis itu gue bales, siapan, udah gue save ya. Dan lu tahu WA gue cuman diri doang selama 1 minggu. Gue merasa tolol, tolol banget. Bahkan di situ gue merasa kayak nggak ada harga dirinya gitu. Karena gue langsung nanya sama dia di kelas. Gue langsung nanya sama dia di kelas. Han, kenapa WA gue diri doang? Terus begitu malunya gue, dia malah bilang sama teman-teman gengnya dia, bilang kayak gini. Emang lo siapa? Pengen dibalas sama si Farhan, ha? Lo suka sama si Farhan? Anjim, di situ rasanya tuh gue pengen tonjok tuh muka muka gengnya si Farhan. Tapi gue lihat si Farhan malah diem, nggak ngomong satu kata pun. Malah sok ganteng, naikin alisnya sambil lihat gue. Gue di situ nggak jadi marah, karena jujur gue jadi baper. Jadi dia tuh orangnya kalem, cuek, dingin, campur aduk deh pokoknya. Susah ditebak tingkah lakunya. Singkat cerita, besok ulangan matematika. Di situ kelas bilang kayak, Bal, lu pintar matematika. Matematika lu bagus banget kan nilai-nilainya. Ntar gue lihat ya. Gue juga pokoknya lihat gue juga bal gue juga pokoknya di situ di kelas gue banyak banget yang pengen lihat contekan gue nanti pas ulangan. Karena ya gue nggak sombong, gue nggak mau kayak ngomong gimana gitu, emang gue tuh pinter banget sama MTK gue karena gue suka gitu pelajaran matematika. Dan pas pulang kelas tiba-tiba si Farhan nyamperin gue dan bilang, lu pulang sendiri? Terus gue jawab, iya kenapa emang? Sama gue dianterin ya. Dia sambil kayak agak geragi gitu. Terus gue jawab,
Kosan gue dekat belakang kampus, jalan kaki juga udah nyampe. Terus dia bilang, lu ngekos di mana, Bal? Ntar kapan-kapan gue main ke kosan lu ya. Dan karena gue senang bisa deket sama dia, gue bilang, ya udah, ntar malam datang aja ke kosan gue di blok 6C. Terus kata dia, oh iya, yang kosan elit itu kan, iya di situ yang warna abu-abu. Terus kata dia, oke siap, ntar gue abis maghrib ke kosan lu ya. Yaudah gue pulang duluan. Dan gue refleks bilang, hati-hati di jalan ya. Lu tahu, dia malah natap gue tanpa sepatah kata pun langsung berangkat. Langsung berangkat aja gitu, kayak dingin banget. Gila itu orang, damage-nya bener-bener. Damage itu keren banget. Singkat cerita, maghrib pun tiba. Dan dia bener aja dateng ke kosan gue. Di situ gue panik karena lupa buat beli makanan. Terus dia tiba-tiba bilang, Iqbal, gue numpang tidur sebentar ya. Ntar Isya, lu bangunin gue capek banget. Tadi baru pulang nongkrong sama teman-teman gue. Terus kata gue, ya udah lu tidur aja. Gue juga mau ke depan dulu beli makanan. Dan dia beneran tidur. Pas gue udah beli makanan tuh ya, gue udah siap-siap tuh beli makanan. Gue kaget pas buka pintu kamar, ternyata dia tidurnya nggak pakai baju, cuman celana jeans aja. Dalam hati gue bilang, anjir, badannya bagus banget, kaget. Kagak sih spek, cuman bagus gitu, badannya pas sama postur tubuhnya. Di situ gue siapin makanan sama minuman buat dia. Terus gue bangunin dia. Farhan, Han bangun. Udah Isya nih. Lu makan dulu nih. Gue udah beliin makanan buat lu. Dan dia bangun juga. Terus dia ke air, cuci muka sambil pakai bajunya dia. Di situ gue sama dia makan bareng. Setelah itu dia bilang, Bal, gue kesini sebenarnya mau minta ajarin matematika supaya besok gue dapat nilai bagus ulangannya. Terus kata gue, kesambet apa lu? Biasanya lu nyontek kan kalau setiap kali ada ujian. Singkat cerita, gue ajarin dia matematika. Dan gue kasih soal supaya dia ngerjain. Gue kasih soal beberapa yang ya mata kuliah gue pelajari. Jujur, di situ dia gemoy banget karena nurut banget sama gue gitu. Dan setelah selesai, gue periksa jawabannya. Ternyata salah semua. Gue ngakak di situ karena gue tahu dia tadi ngerjain semampunya dia, bener-bener kayak fokus banget ngerjain. Dan gue bilang ke dia, ini salah semua Han. Harusnya gini gue jelasin di situ dari A sampai Z. Sampai nggak kerasa udah jam 11 malam. Dia memutuskan untuk nginep. Katanya gerbang rumahnya selalu dikunci kalau udah jam 10. Bal, gue nginep di sini ya. Besok berangkat bareng sama gue. Terus kata gue, ya udah lu nginep aja di sini. Tiba-tiba dia nanyain kolor sama gue. Bal, lu punya kolor nggak? Soalnya gue nggak bisa tidur kalau pakai celananya jeans doang. Terus gue jawab, ada sih, cuman mungkin agak kecil. Soalnya kan badan, lu tahu badan gue kecil gitu. Ya udah nggak apa-apa, mana sini, gue pinjem kolor lu Bal. Kalian tahu, setelah dia pakai kolor gue sengaja pilihin kolor gue yang warna putih supaya ya gue bisa curi-curi pandang. Lu ngerti kan? Ngerti lah pasti. Dan setelah dipakai ternyata ngepas banget. Gue lihat tonjolan dia kayak dia tuh gede banget gitu, tambah panjang gitu. Dan yang bikin gue seneng, dia buka baju lagi. Katanya dia tidur kalau
suka nggak pakai baju kalau tidur. Singkat cerita, dia udah tidur dan gue belum tidur karena nggak tahu aja, susah banget tidur gitu. Kayak gue mimpi bisa deket sama orang ini. Malam itu gue nggak tahu kesambat setan apa. Gue pengen lihat anunya dia. Gue tarik selimutnya. Ternyata belum bangun. Dia kalau tidur kebluk banget. Kesempatan gue ini nggak akan sia-siain. Gue buka perlahan celananya. Karena emang ngepas banget. Jadi agak susah ngebukanya. Lama kelamaan akhirnya terbuka setengahnya juga. Dan gue udah mermelek lihat ya itunya dia, anunya dia. Gue liatin badannya, pokoknya gue liatin dari atas sampai bawah. Terus gue isep, ternyata dia bangun. Gue yang kaget langsung pura-pura tidur. Dan gue lihat dia naikin celananya. Tiba-tiba dia naikin celananya lagi gitu. Abis naikin celananya lagi, dia langsung tidur. Tapi posisinya tengkurap. Dalam hati, ya gagal. Padahal sedikit lagi, sekitaran jam 2 subuh, gue bangun. Dan posisi dia udah gak tengkurap. Jadi kayak lagi, ya lu tahu kan, jadi bisa leluasa kayak gitu. Di situ gue peluk dia dan rasanya anget gimana gitu. Gue cium dia, tapi dia nggak sadar. Gue lanjut grepe-grepe. Lah habis itu tiba-tiba setelah gue grepe-grepe dan dia bangun dan tangannya ngarahin ke otongnya dia. Gue kaget, tiba-tiba dia bilang, "Bisa punya gue cepet." Anjir, gue di situ kaget banget. Kirain gue dia beneran tidur. Ternyata ya biasalah, kalian tahu kayak gitu. Gue tuh di situ bener-bener malu banget, campur aduk sambil kayak, aduh besok gue gimana nih sama orang ini si Paran. Pasti gue udah overthinking banget di situ. Gue di situ cuman diem dan nurutin apa yang dia katakan. Tiba-tiba dia pindah posisi dan anunya dia udah ada di mulut gue. Terus kata dia, "Isep ya yang dalam, Bang." Ah, enak. Sampai akhirnya dia udah curhat dan bilang, "Makasih ya, Bal. Gue mau lanjut tidur lagi." Singkat cerita udah jam 5 pagi. Dia bangun dan gue bangun. Di situ dia mandi duluan, habis itu gue, dan kita berangkat bareng pakai motornya dia. Ujian pun sudah tiba. Gue kasih contekan ke dia. Alhasil nilainya dia 9,5 dan seperti biasa gue dapat 100. Tapi setelah kejadian itu kita jadi canggung karena kejadian semalam. Tapi setelah beberapa hari tiba-tiba dia mau nginep di kosan gue lagi. Dan kita pun main enak-enak lagi dan seterusnya. Kalau dia lagi kepengen, gue harus siap ngelayanin dia gitu. Ya intinya kayak gitulah guys sampai sekarang. Cuman dia udah punya cewek, jadi kayak perhatiannya tuh ke ceweknya dia. Jadi ke gue tuh kayak cuman sekedar pengen aja kayak gitu. So guys, sekian cerita dari si Iqbal. Buat kalian yang punya cerita menarik, jangan lupa untuk kirim ke email gue. Ya, di bawah ada di description. Nanti gue akan taruh email gue di sana. Oke guys, see you next time by video.